Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Setiawan dengan NIM 213010303005. Di sini saya akan menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Norma sosial yang hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Dalam kehidupan politik, para elit politik, eksekutif maupun legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun, kurang menghormati potensi politik, dan kering dari jiwa kenegaraan. Bahkan, banyak politikus yang terjerat masalah korupsi yang sangat merugikan keuangan negara. Selain itu, penyalahgunaan narkoba yang melibatkan generasi dan berbagai lapisan menggerusi nilai-nilai moral anak bangsa. Korupsi sangat merugikan keuangan negara yang dananya berasal dari pajak masyarakat. Oleh karenanya, terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan negara tersebut. Maka target pembangunan yang semestinya dapat dicapai dengan dana tersebut kini menjadi terbengkalai. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila pada generasi penerus bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila mengharapkan dapat memperkokoh mobilitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran penting semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kesadaran pentingnya kesejahteraan mental bangsa. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Dan kesadaran nasional terhadap hal-hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diintegrasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa. Punahnya suatu negara dapat terjadi karena 4 hal, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Agar lebih jelas, kita dapat menggali informasi tentang keempat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan. Dari yang saya jelaskan di atas, bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, serta berpandang luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap tanggung jawab sesuai hati nuraninya. 2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. 4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan pada bangsanya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai keutuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat meladeni demokratis, keadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila.
untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi membuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila, sebagaimana termasuk dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 3 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, dan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila. Dengan demikian, pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi mewujudkan tujuan negara. Itu yang dapat saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.